Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyambung pada kita ini juga merombak saya dari sisi kejiwaannya yang awalnya itu sering menyepelekan orang, menyepelekan waktu, menyepelekan hal-hal yang dianggap tidak terlalu penting. Itu alhamdulillah juga bisa berkurang. Guru saya yang kedua ini, kalau kemarin ada guru ombak ya di konten sebelumnya, ada guru kemarin filmnya itu lupa, ada guru gaib, ada guru apa lagi lah. Sekarang bertahap sesuai dengan materi Bu Lebah yang gurunya bisa bermacam-macam. Guru saya yang kedua ini sepertinya juga mempunyai keanehan dan kelebihan. Beliaunya ini cukup kaya. Dia seorang ustadz, kemudian dia juga berasal dari daerah Makkah sana, yang sekarang ini juga menjadi permasalahan perdebatan tentang status Habib dan sebagainya. Setahu saya sama dengan orang dari golongan manapun, ada orang yang baik dan ada orang yang tidak baik. Tentu tidak tidak dipukul rata bahwa orang Habib itu jelek semua, atau kebalikannya orang pribumi jelek semua, atau orang mana. Ternyata di mana-mana yang saya tahu, dari suku apa saja, dari agama apa saja, ternyata ada yang baik dan ada yang kurang baik atau belum baik. Saya mau memutus tidak baik nggak berani, karena bisa jadi besok orang ini berubah, saya yang jadi jelek, itu bisa jadi semacam itu. Nah, kembali kepada guru saya yang satu ini ya, namanya Ustadz Abdurrahman. Nah, dia kaya, dia punya toko baju muslim, punya usaha bisnis yang lain, dia juga punya majelis taklim, rumahnya besar, punya mobil. Tapi anehnya guru saya ini kemana-mana suka jalan kaki, naik beca. Nah, awal saya ketemu guru saya ini, itu awal-awal saya dapat buih lebah, atau sedang berproses untuk dapat ilmu buih lebah. Nah, saya kebetulan kategorinya dianggap sakit, pemirsa. Termasuk saya diperiksakan ke kiai, ke gus, ke ustadz, ke psikolog, ke psikiater, ke macam-macam. Alhamdulillah posisi saya sehat, walaupun dengan diagnosis yang berbagai macam dari berbagai macam golongan. Nah, ternyata ketika saya dibawa ke ustadz ini untuk diobatkan, untuk diterapi, karena waktu itu saya mengalami fenomena dari hal yang tidak pernah tahu gaib, tidak pernah belajar gaib, nggak pernah lagu, nggak pernah wirid-wirid yang seperti orang-orang lagu-lagu begitu. Tetapi tiba-tiba saat saya mendapatkan awal-awal mau mendapatkan buih lebah, ya, saya mengalami satu pelajaran yang bisa melihat hal yang gaib, tentu dengan sedikit sekali, sebuih gaib gitu lah, dengan sedikit sekali. Nah, inilah yang dianggap saya mengalami gangguan kejiwaan. Ada gangguan makhluk, entah dari sisi psikiaternya apa, dari psikolognya apa. Tapi alhamdulillah saya justru merasakan posisi saya saat itu di luar biasa ketenangannya. Degup saya itu stabil. Ciri orang tenang itu degupnya itu stabil, kayak detik gitu ya, kayak detik. Deg, 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 deg. Per menitnya itu cenderung stabil. Dalam posisi senang, dalam posisi sedih, dalam posisi apapun, ciri atau salah satu tanda orang itu tenang, degupnya itu istiqomah dan tumaknina, rutin dan sungguh-sungguh. Yang tadi itu deg, 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 itu salah satu cirinya. Nah, ketika dibawa ke Ustadz Abdurrahman ini, anehnya apa? Saya ini malah diaku anaknya. Saya dikasih hadiah. Waktu itu dikasih sorban saya. Padahal saya tak umur-umur nggak pernah sorbanan, Pak. Ya. Nah, kemudian beliau ini setelah kejadian itu, ya,
itu ngomong, Muslim, kamu keluargamu, ini rumahmu. Saking nganggapnya saya, padahal saat itu saya baru ketemu. Nah, dari beberapa perjalanan saya dengan beliau, ini batin saya ini sepertinya nggak lulus waktu itu. Karena Ustadz ini selalu mengajari yang kecil-kecil. Ya, dia naik becak, ada batu di jalan, itu turun, tak pikir ngapain gitu kan, ya, diambil, setelah itu naik. Demikian ada apa yang kecil-kecil lagi, sampah atau sesuatu yang menghalangi, itu diambil. Termasuk perhatian kepada orang yang kecil-kecil. Kemana-mana itu hampir dipastikan membawa bahan makanan, bahan minum. Dia tidak, panjenengannya ini tidak mengharapkan pemberian minum, pemberian makanan dari orang lain. Nah, setelah perjalanan beberapa kali, batin saya ini protes, pemirsa. Ustadz ini ngapain? Saya kok ada mau tujuan ke satu tempat, kok ada yang kecil-kecil ini diurusi. Itu kan membuat perjalanan ke tujuan kan lebih lama, batin saya. Nah, Ustadz tidak memberikan pelajaran penjelasan ke saya. Setelah saya pulang, saya mikir-mikir, saya kalau gitu sudah ikut Ustadz aja wis. Karena sepertinya pelajarannya itu bukan pelajaran itu. Saya maunya diajak Ustadz kemana-mana ini, maunya saya dapat ilmu, saya dapat ngaji, saya catat, supaya saya tambah pintar. Karena waktu itu saya proses baru lahir yang kedua. Dilahir 2 kali, yang pertama lahir KTP, ya, yang kedua itu lahir jiwa. Nah, di materi saya ada reinkarnasi versi Bui Lebah, itu kejadian yang saya alami, bukan dari literatur. Tapi tetap saya sampaikan bahwa ini bukanlah yang terbenar. Ini bagian dari pembelajaran yang saya temui tentang reinkarnasi. Nah, pemirsa bisa lihat materi itu, dan kalau ada masukan untuk koreksi salah, saya bersedia untuk memperbaiki. Nah, akhirnya saya rencana memutuskan untuk tidak melanjutkan berguru kepada Ustadz ini. Tetapi tiba-tiba ketika besok mau ada acara, malam tidur agak malam, saya mikir-mikir seperti ada yang menegur saya, Muslim, pikirin dulu sebelum kamu untuk memutuskan keluar dari Ustadz. Saya pikir sampai merenung. Tiba-tiba kayak ada yang mengajari, pemirsa. Pelajarannya begini. Ketika kamu suka membersihkan hal yang kecil-kecil, hal yang tidak bermanfaat, yang kecil-kecil kamu lakukan, diperbaiki, diletakkan pada tempatnya. Kemudian hal-hal yang lain, membuang sampah pada tempatnya. Demikian juga hal-hal yang kecil, banyak contoh-contoh yang kecil di jalan-jalan yang saya temui. Dan itu kayaknya Ustadz itu sengaja mengajarkan pelajaran ke saya, cuman saya tidak masuk-masuk. Ya mungkin bukan level saya, mungkin waktu itu terlalu tinggi materinya. Nah, akhirnya setelah saya seakan-akan dari bisikan itu, nah, kalau di orang Islam ada ayat, ada pelajaran yang berbunyi, ketika kamu bersungguh-sungguh melakukan, menjalani sesuatu, maka Allah akan mendatangkan bala bantuan dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, arah yang tidak diduga-duga ini bisa orang lain, bisa makhluk, bisa benda, bisa sifat, bisa malaikat, bisa leluhur, bisa hewan, bisa orang gila yang ada di pelajaran saya, pelajaran 1 huruf. Saya dapat pelajaran dari orang gila, ternyata bisa menyelesaikan solusi. Nah, itu bagian daripada kesemistaan, di mana semua makhluk, benda, dan sifat yang Allah cipta itu untuk saling merahmati, tidak ada yang berdiri sendiri. Nah, akhirnya dari bisikan itu saya mikir merenung, kayaknya ini pelajaran aku ditemukan sama Ustadz Abdurrahman itu. Namanya Ustadz Abdurrahman. Nah, akhirnya saya putuskan bahwa saya akan berupaya untuk mengikuti Ustadz sampai selesai, sampai pelajarannya selesai. Saya besok ketemu lagi sama Ustadz, diajak perjalanan lagi. Nah, anehnya pemirsa, saya tidak minta dijelaskan. Setelah saya membuka diri untuk belajar, setelah lewat bisikan tadi,
bahwa ketika kamu melakukan kebaikan yang kecil-kecil, itu akan menjadi sifatmu untuk suka melakukan kebaikan, maka ketika ada kebaikan yang besar, kamu tidak akan menghindarinya. Ternyata luar biasa, dari keistiqomahan, dari ketumakninaan menjalankan yang kecil-kecil, itu menjadi sikap, menjadi sifat yang terbiasa melakukan kebaikan. Nah, sejak itu paginya ketemu, saya tidak perjalanan, pemirsa. Saya di rumahnya Ustadz, dikasih pelajaran tentang pentingnya melakukan hal yang kecil-kecil. Padahal saya nggak minta. Apa? Setelah saya sadar dengan izin kerahmatan alam semesta dari Allah dan ciptaan yang lainnya, ketika saya punya kesadaran untuk wadahnya ilmu, nah Ustadz ini memberikan ilmunya. Oleh karena itu tidak kalah penting ketika saya termasuk harapan saya ini sharing ke jenengan juga, ketika mencari ilmu, mencari obat, mencari rezeki, mencari apa saja tentang kebaikan, tentang kerahmatan, sudahkah kita siap ilmunya? Ini yang tidak kalah penting ketika kita belajar untuk memperbaiki diri, sudah siapkah kita punya wadah untuk memperbaiki dirinya itu? Nah, ini pelajaran kecil dari yang melakukan kecil-kecil, kalau terbiasa menjadi sikap, maka akan menjadi kebaikan yang besar. Hukum alamnya semacam itu. Nah, ini yang di budaya kita, mohon maaf, ini tidak kritis yang saling menjelekkan, saya pun juga ikut salah gitu kan. Bagaimana menanamkan kedisiplinan, menanamkan ketertiban, menanamkan kebiasaan yang baik-baik yang lainnya, sejak bagaimana di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, sehingga wadahnya siap. Sehingga ketika lulus saat umur 25 tahun, reformasi ini 25 tahun, mestinya menghasilkan manusia sarjana S1 yang sudah siap mandiri, yang siap merdeka, siap kontribusi. Tetapi ibarat orang sekolah, program 25 tahun ini sepertinya tidak menciptakan manusia yang mandiri itu. Karena apa? Wadahnya tidak dipersiapkan, aturan-aturannya, norma-normanya. Bahkan banyak diantaranya yang sudah bergelar sarjana, master, doktor, profesor, dan gelar kiai, ustadz, pendeta, dan maaf, yang lain-lain, barangkali saya sebut, saya mohon maaf. Tapi faktanya di Indonesia itu ada. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sharing saya untuk semuanya, terutama para penguasa di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, di TNI dan kepolisian, kemudian di wilayah manapun yang formal dan tidak formal. Ini mari kita jadikan momentum bersama di pemerintahan Pak Prabowo yang transisi dari Pak Jokowi, Presiden Jokowi dan yang lain-lainnya ini. Ayo secara bersama-sama kita melakukan perbaikan pada diri kita masing-masing untuk mengangkat NKRI menjadi kebiasaan melakukan kebaikan. Mudah-mudahan generasi-generasi berikutnya ini lebih disiapkan wadahnya sehingga ilmunya bisa terwadahi, dan kira-kira 25 tahun kemudian yang katanya Indonesia emas itu dimungkinkan akan bisa terjadi. Ini pemirsa sharing saya dari guru saya yang mengajari hal kebaikan yang kecil-kecil untuk menjadi jiwa yang sikapnya, mentalitasnya, pribadinya akan menjadi baik untuk hal-hal yang lebih besar. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat sore, rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.